Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus kita surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, kafaru yang kafir, yang ingkar, sawa'un itu sama saja, alaihim bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi orang-orang kafir itu ada yang sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Kok ada orang kafir yang masuk Islam? Nah, ini adalah tidak semua orang kafir. Jadi ada orang-orang kafir yang diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebanyakan orang kafir adalah tidak menerima keimanan, tidak menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Contohnya di dalam tafsir Jalalain adalah Ka'abi Jahlin wa Abi Lahab, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia tahu Rasul itu benar, tetapi tidak akan pernah beriman sedikit pun. Jadi ada orang-orang kafir, sifat orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaru artinya ingkar. Arti sebenarnya lagi asal katanya kafaru itu menutup. Kafaro itu artinya menutup, yaitu menutup hati dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya dia menutup hati dari hidayah Allah, itulah orang yang kafir atau orang yang ingkar. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kata-kata kafaro yang artinya diterjemahkan kafir, yang oleh sebagian saudara kita nggak boleh nyebut kafir, harus nyebutnya non muslim. Padahal tidak mungkin kata kafir itu dihilangkan karena ada banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kata non muslim juga berlaku, kata kafir juga tetap berlaku, terserah orang mau menyebut yang mana enaknya. Hadirin sekalian, sifat orang kafir diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tidak beriman. Ada orang-orang Islam yang memiliki sifat yang sama seperti orang kafir, yaitu diberi nasihat dan tidak diberi nasihat dia tidak akan menjalankannya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat sama dengan orang-orang kafir, sehingga bagi Rasul wa ma alaina illal balagul mubin, tugas kami hanyalah menjelaskan, menyampaikan dengan jelas, sudah selesai. Lalu terserah mau beriman boleh, mau enggak juga boleh. Tugas kita memberi nasihat,
menjalankan boleh, nggak menjalankan juga terserah. Surat Al-Baqarah ini yang dibahas adalah sifat-sifat manusia. Manusia itu terbagi 3 menurut surat Al-Baqarah. Ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disebut juga orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah jelaskan dari ayat kedua sampai ayat kelima. Ada orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Nah, itulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang berarti orang non-muslim, yaitu boleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, semua selain umat Islam itu disebut kafir. Nah, tempatnya di mana di akhirat? Di neraka. Nah, hanya orang berimanlah yang insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, pada hati mereka, wa ala sam'ihim, pada pendengaran mereka, wa ala absarihim, pada penglihatan mereka, bisyawatun, dengan suatu tutup, walahum, dan bagi mereka azabun azim, siksa yang besar, siksa yang agung. Jadi Allah telah menutup, mengunci hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka dengan suatu tutup, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi dia tidak mau menerima hidayah dari Allah sama sekali. Diberi nasihat, tidak mau mendengarkan. Itu adalah ciri daripada orang kafir yang kita jangan sampai meniru ciri tersebut. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, kemudian penglihatannya ditutup. Bukti-bukti kebesaran Allah itu sangat banyak, tetapi mereka tidak mau menerima karena matanya ditutup. Argumen-argumen bahwa Islam adalah hak itu adalah benar, dan itu mereka dengar, tetapi penglihatannya telah ditutup. Yang penyebab utamanya adalah hatinya telah ditutup oleh Allah. Orang yang seperti ini bagi mereka siksa yang besar. Jadi bagi mereka siksa yang besar. Orang-orang Islam juga ada yang mirip-mirip seperti ini, cuma tidak sampai kepada kekafiran, yaitu orang yang tahu baik tapi lalu sudah dinasihatin tetapi tidak mau dengar. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Ketika nasihat itu baik, kita laksanakan, maka insya Allah kita tidak termasuk ciri daripada orang-orang kafir. Orang kafir itu jelas menolak ajaran Allah. Orang mukmin juga jelas menerima petunjuk dari Allah. Ada satu lagi yang remeng-remeng, wa minan nasi, dan di antara manusia ada man, orang, yaqulu, yang berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi ada orang yang mengaku dirinya, saya beriman, saya orang Islam, saya orang beriman, tetapi kata Allah dia bukan orang beriman. Dia bukan orang beriman. Kalau dia bukan orang beriman, berarti statusnya pura-pura beriman. Keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan orang munafik. Jadi kita jangan sampai disebut di keimanan kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Taunya nanti di akhirat nanti. Jadi taunya bahwa orang itu munafik itu nanti di akhirat. Di dunia hanya ciri-ciri. Di dunia hanya ciri-ciri dikasih tahu oleh Allah. Karena orang munafik ini remeng-remeng, tidak jelas statusnya, maka Allah beri penjelasan panjang tentang ciri-ciri daripada orang munafik tersebut pada ayat-ayat berikutnya. Jadi kesimpulannya, surat Al-Baqarah itu membahas sifat manusia yang terbagi menjadi 3: beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan pura-pura beriman kepada Allah. Dan itulah
orang munafik. Dan itulah orang munafik yang ayat-ayat berikutnya akan menjelaskan sifat dari orang-orang munafik tersebut. Demikian tadarus kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qaribun la yamallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.